Teman-teman di sini mungkin sebagian besar ada yang sudah lelah ya dengan kondisi berangkat pagi, pulang sore, atau malam, berdesakan di transportasi umum, atau macet-macetan di jalan, sampai rumah keburu lelah. Udah merencanakan family time nih di weekend, tiba-tiba ada panggilan pekerjaan mendadak dari kantor. Family time diundur berganti work time. Konflik dengan rekan kerja atau mungkin atasan di kantor karena masalah pekerjaan. Gaji yang gitu-gitu aja, nggak sebanding dengan usaha yang dikerjakan untuk perusahaan. Udah dinegosiasikan namun masih belum ada aja jalan tengahnya. Lelah kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan hari itu. Terus pulangnya larut malam. Sementara besok pagi udah harus berangkat lagi ke kantor. Dan sederet pengalaman kerja kantoran lainnya deh yang bikin teman-teman merasa burn out, seolah resign adalah keputusan final yang terbaik. Sabar, tahan dulu. Jangan ambil keputusan di saat emosi kita tidak stabil. Nanti pasti nyesel. Relax dulu, oke? Duduk dengan posisi santai, tarik nafas. Lupakan sejenak beban pikiran soal rutinitas perkantorannya ya. Sekarang kita fokus pada diskusi ini dulu. Simak pelan-pelan karena saya akan membahasnya secara bertahap. Kalau teman-teman sudah merasa penat dengan kondisi yang saya sebutkan di atas, pilihannya cuma ada dua. Pertama, tetap jalani dan lanjutkan sampai dapat pekerjaan baru, tapi waktunya belum tahu nih sampai kapan. Atau kedua, resign dari kantor tempat bekerja sekarang. Sekarang kita persingkat aja, kita fokusin bahas soal resign dari kantor. Karena ini fatal nih kalau belum ada aktivitas gantinya. Dalam persoalan resign pun ada dua pilihan lagi nih teman-teman. Pertama, resign untuk pindah dari hiruk-pikuk kantor lama ke lingkungan kerja yang baru dengan harapan adanya perubahan yang lebih baik. Nah, kalau yang pertama tadi itu menurut saya kondisinya bisa jadi akan mengulang permasalahan teman-teman yang lama. Hanya bedanya di tempat kerjanya, di gedungnya, dan di lingkungan fisiknya. Tapi yang namanya drama perkantoran dengan segala rutinitasnya yang bikin penat bukan tidak mungkin akan terulang. Perlu diingat ini poinnya masih from office to office. Yang kedua, resign untuk total keluar dari ruwetnya rutinitas perkantoran dan memulai babak baru, yaitu buka usaha sendiri atau berwirausaha. Ini sih saya sebut lebih baik ya, karena lepas dari dunia perkantoran. Tapi yang perlu diingat, harus berhadapan dengan tantangan baru yang bikin gak nyaman di beberapa waktu tertentu, di mana kita akan memulai usaha sendiri dari nol, benar-benar dari awal. Di situ kita pasti akan bersinggungan dengan kondisi gak nyaman, seperti ketidakpastian pendapatan, tidak ada tunjangan dan benefit yang didapat ketika kita jadi karyawan. Juga ada proses beradaptasi dengan dunia baru, yaitu dunia wirausaha, di mana sebagian kita mungkin belum berpengalaman dengan dunia itu. Dan di awalnya ini kita menjalani semua prosesnya serba sendiri. Dan tantangannya di sini adalah kita harus memahami soal kondisi pasar, produk apa yang akan kita jual, bagaimana manajemennya, siapa target pasar kita, bagaimana pemasarannya, dan segudang hal lainnya yang masih kita raba-raba dan penuh tanda tanya. Syukur-syukur semua hal tersebut sudah pernah dipikirkan dan dipraktekkan kecil-kecilan sebagai side job ya, saat kita masih kerja kantoran. Nah, jadi dalam hal resign pun sebelum kita benar-benar memutuskannya perlu dipertimbangkan dengan seksama, supaya keputusan yang diambil nantinya benar-benar matang. Dan kita juga harus sudah siap dengan resikonya itu.
bisa saat masih kerja kantoran seperti sekarang ini, mulailah melirik bisnis sampingan yang simple dan hasilnya juga oke, yang bisa dijalani sambil jadi karyawan. Jadi ketika kita resign dari kantor, bisnis ini bisa dijadikan tempat bernaung berikutnya dan bisa diandalkan. Oh, kalau begitu kondisinya, teman-teman butuh mitra bisnis yang bisa didelegasikan, yang handal dan bisa dipercaya dalam menjalankan bisnis dengan cara kemitraan seperti itu. Perkembangan bisnisnya bisa dipantau kapan saja dan mitra bisnisnya juga bisa diajak ngobrol sambil ngopi-ngopi kapan aja. Ada, tenang aja, ada kok komunitas bisnis yang siap bantu. Peluang bisnis yang ditawarkannya oke banget secara produk, sistem, dan income. Juga secara komunitasnya pun bisa diandalkan. Top global banget deh pokoknya. Hehehe. Sebelumnya ada komunitas bisnisnya. Mereka sering mengadakan acara obrolan bisnis rutin yang nama acaranya Millennials Business Talk di beberapa tempat seperti Jakarta, Bogor, Serpong, Bandung, dan Bekasi, dan segera menyusul daerah lainnya. Anyway, sempetin aja dulu untuk datang. Di sana akan diterangkan secara lengkap yang namanya sistem bisnis terbaru, yaitu franchise digital yang bergerak di bidang sosial. Datang aja, gratis kok. Silakan langsung klik tautan di deskripsi video ini. Nanti langsung kontak dengan adminnya. Terima kasih.